Dalam kerangka akuntansi, konsep dasar prediksi peristiwa ekonomi itu berangkat dari kebutuhan untuk menyediakan informasi yang tidak hanya bersifat historis, tapi juga relevan untuk pengambilan keputusan di masa depan. Akuntansi modern yang berdasarkan pada IFRS menekankan bahwa karakter kualitatif seperti relevansi dan faithful representation, di mana informasi memiliki nilai perspektif prediktif. Artinya, data keuangan seperti laporan laba rugi, arus kas, dan posisi keuangan itu dapat digunakan oleh pengguna untuk memperkirakan kondisi ekonomi di masa yang akan datang, seperti kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau memenuhi kewajiban. Prediksi ini itu tidak hanya dilakukan secara spekulatif, melainkan berbasis dengan pola historis, tren kinerja, serta asumsi ekonomi yang rasional dan terukur. Lebih lanjut lagi, itu prediksi peristiwa ekonomi dalam akuntansi juga berkaitan erat dengan penggunaan estimasi dan pertimbangan profesional. Misalnya dalam penentuan penyisian piutang tak tertagih, depresiasi aset, atau provisi kewajiban. Pendekatan ini sering didukung oleh konsep dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yang sama-sama memanfaatkan informasi untuk tujuan perencanaan dan pengendalian. Dengan demikian, akuntansi tidak hanya mencatat apa yang telah terjadi, tetapi juga mengantisipasi kemungkinan peristiwa ekonomi melalui teknik seperti analisis tren, forecasting, dan penggunaan modal berbasis asumsi. Hal ini menjadikan akuntansi sebagai sistem informasi yang dinamis yang mampu menjembatani antara data masa lalu dan keputusan strategis di masa depan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bagaimana alur peristiwa ekonomi itu bisa menjadi angka akuntansi. Nah, jadi semua itu dimulai dari peristiwa ekonomi yang mana terdapat penjualan, pembelian, ataupun pembayaran. Nah, tapi tidak semua peristiwa itu langsung dicatat. Tapi di tahap identifikasi dan pengakuan, akuntan itu menilai dulu apakah peristiwa tersebut itu memenuhi kriteria untuk dicatat dan berdampak pada aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Nah, jika sudah memenuhi, maka masuk ke tahap pengukuran, yaitu mengubah peristiwa tadi menjadi angka. Nah, di sini penting karena angka yang dihasilkan itu bergantung pada metode yang digunakan, seperti harga perolehan ataupun nilai wajar. Nah, setelah itu transaksi dicatat dalam jurnal dan juga diposting ke buku besar, lalu diringkas dan juga disajikan dalam laporan keuangan. Nah, baik dari proses sebelumnya, kita bisa memahami bahwa angka dari akuntansi itu bukan langsung realitas, tapi dari hasil proses dan juga pertimbangan akuntan. Artinya, angka yang muncul itu bisa dipengaruhi oleh metode, asumsi, dan juga judgement yang digunakan. Bahkan untuk peristiwa yang sama, hasil angka itu bisa juga berbeda-beda. Contohnya, ketika perusahaan itu membeli mesin. Nah, mesin tersebut itu diakui sebagai aset, lalu disusutkan setiap periodenya, sehingga akhirnya muncul sebagai beban di laporan laba rugi. Jadi, kesimpulannya, akuntansi itu bukan sekedar mencatat, tapi juga proses menerjemahkan peristiwa ekonomi menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penelitian berbasis pasar dalam akuntansi, landasan teoretis reaksi pasar. Nah, jadi penelitian berbasis pasar dalam akuntansi atau market-based accounting research berfokus pada bagaimana pasar modal atau investor bereaksi terhadap informasi akuntansi, terutama yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, kemudian terdapat landasan teoritis reaksi pasar yang merupakan dasar utama dari penelitian berbasis pasar. Yang pertama yaitu hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis, yang artinya pasar modal dikatakan efisien apabila harga saham secara cepat dan penuh mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Kemudian yang kedua, terdapat teori kandungan informasi atau information content of accounting, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa laporan keuangan mengandung informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan investor. Kemudian yang ketiga yaitu teori sinyal atau signaling teori. Teori sinyal menyatakan bahwa manajemen perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk memberikan sinyal kepada pihak eksternal, khususnya investor, mengenai kondisi dan prospek perusahaan. Yang keempat merupakan teori keagenan atau agensi teori. Nah, biasanya teori ini tuh diartikan sebagai hubungan antara manajer dan pemilik perusahaan yang sering menimbulkan konflik kepentingan serta asimetri informasi. Nah, dalam kondisi ini tuh laporan keuangan berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh investor. Baik, sekarang kita masuk ke materi model prediksi reaksi pasar terhadap informasi akuntansi. Nah,
Informasi akuntansi seperti laba dan laporan keuangan itu sangat penting bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Nah, yaitu ketika perusahaan mengumumkan informasi tersebut, pasar tidak diam, tetapi akan bereaksi. Reaksi ini itu biasanya terlihat dari perubahan harga saham, apakah naik atau turun atau tetap stabil. Nah, di sini tuh ada beberapa model reaksi pasar terhadap informasi akuntansi tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada model event study. Nah, model ini tuh digunakan untuk melihat apakah pasar bereaksi terhadap suatu pengumuman seperti laporan keuangan. Nah, cara kerjanya yaitu dengan mengamati perubahan harga saham saat dan sesudah pengumuman dilakukan. Nah, jika pengumuman harga saham naik, berarti pasar memberikan respon positif. Sebaliknya, jika harga saham turun saat pengumuman, pasar memberikan respon yang negatif. Nah, berikutnya itu ada model Earnings Response Coefficient atau ERC. Nah, model ini itu digunakan untuk mengukur seberapa besar reaksi pasar terhadap informasi laba perusahaan. Nah, model ini tuh melihat hubungan antara perubahan laba yang diumumkan dengan perubahan harga saham atau return saham. Nah, jika perubahan laba diikuti dengan perubahan harga saham yang besar, berarti laba sangat berpengaruh atau ERC tinggi. Sebaliknya, jika pengaruhnya kecil, maka laba kurang diperhatikan oleh investor. Lalu ada model berikutnya yaitu valuation model. Nah, model terakhir ini itu digunakan untuk menentukan nilai perusahaan berdasarkan informasi akuntansi. Nah, model ini menggunakan data seperti laba dan nilai buku ekuitas untuk memperkirakan harga saham perusahaan. Nah, jika nilai perusahaan yang dihitung lebih tinggi dari harga pasar, maka saham dianggap murah atau undervalue. Nah, sebaliknya jika lebih rendah, maka saham dianggap mahal atau overvalue. Biasanya itu terjadi pada saham-saham gorengan seperti nilai perusahaannya itu rendah kalau dihitung 500, tapi karena ada dorongan dari orang-orang kalau mereka bilang kalau saham ini bagus, itu sahamnya itu bisa naik jauh. Tapi saham itu tidak realistis atau jauh lebih mahal daripada nilai perusahaan tersebut. Baik, yang selanjutnya saya akan bahas terkait efisiensi pasar modal atau efisien market hypothesis atau disingkat dengan EMH. Jadi untuk konsep dasar dari EMH adalah EMH menjelaskan sejauh mana harga saham mencerminkan informasi yang tersedia. Jadi semakin efisien pasar, maka semakin cepat dan akurat informasi termasuk laporan keuangan diintegrasikan ke dalam harga. EMH terbagi menjadi weak form, semi strong form dan juga strong form. Hubungan dengan akuntansi adalah yang pertama, laporan keuangan adalah sinyal informasi publik utama. Dua, dalam pasar semi strong efisien, pengumuman laba langsung mempengaruhi harga saham dan juga tidak ada abnormal return jangka panjang. Implikasi dalam akuntansi, yang pertama, akuntansi berperan sebagai information provider. Yang kedua, berfokus pada pergeseran dari measurement accuracy ke informasi. Selanjutnya, kita membahas terkait value relevance of accounting information. Value relevance adalah sejauh mana angka akuntansi seperti laba, nilai buku, dan juga arus kas memiliki hubungan statistik dengan nilai pasar atau harga saham. Dalam perspektif Berkowi, informasi akuntansi dianggap nilai jika mempengaruhi keputusan investor dan juga tercermin dalam harga saham. Variabel utama yang digunakan adalah earnings atau laba, book value of equity, dan juga cash flow. Kemudian implikasi dalam akuntansi, yang pertama, SA atau standar akuntansi harus meningkatkan relevansi dan reliability. Perubahan PSAK dan IFRS sering diuji lewat value relevant text. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas terkait decision usefulness theory. Apa itu decision usefulness theory? Ini adalah paradigma utama dalam akuntansi modern menurut e-book Berkowi. Jadi berfokus pada informasi akuntansi yang harus berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Terdapat pergeseran paradigma dari true com theory yang dimana itu mencari laba yang paling benar menjadi decision usefulness atau tidak harus benar mutlak, yang penting relevan dan juga bermanfaat. Karakteristik dari informasi yang berguna adalah yang pertama relevan, kedua reliability, yang ketiga comparability, dan juga yang terakhir adalah konsistensi. Pengguna informasi pada umumnya adalah investor, kreditor, manajer, dan juga regulator. Implikasi dalam akuntansi, yang pertama laporan keuangan adalah alat keputusan, jadi bukan sekedar hanya pelaporan semata. Kemudian yang kedua mendorong disclosure lebih luas, segment reporting, dan juga fair value accounting. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas terkait agency teori dan juga information asymmetry. Dalam agency teori menjelaskan antara hubungan prinsipal atau pemilik atau investor dengan agent atau manajemen. Kemudian information asymmetry terjadi ketika manajemen memiliki informasi lebih banyak daripada investor. Dalam perspektif Berkowi, akuntansi berfungsi untuk mengurangi asimetri dan juga menjadi mekanisme monitoring.
Konsekuensi dari agency problem adalah yang pertama earning management, kedua opportunistic behavior, yang ketiga manipulasi laporan keuangan. Kemudian ada juga solusi atau mekanisme pengendalian. Yang pertama ada audit independen, yang kedua corporate governance, yang ketiga disclosure lebih transparan, dan juga yang terakhir adalah kontrak berbasis kinerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Positive Accounting Theory atau PAT serta hipotesisnya. Nah, pengertian dari PAT itu sendiri adalah teori yang dimana menjelaskan alasan perusahaan memilih metode akuntansi tertentu berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi. Nah, teori ini berfokus pada perilaku manajer dalam praktik, terutama dalam memilih kebijakan yang menguntungkan kepentingan mereka atau kepentingan perusahaan. Nah, hipotesisnya ada bonus plan hipotesis, yang dimana itu terjadi ketika manajer cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba agar bonus yang diterima itu dapat lebih besar. Dan selanjutnya debt coverage hipotesis, yang dimana itu terjadi ketika perusahaan memilih metode yang meningkatkan laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang. Yang terakhir ada political cost hipotesis, yang dimana itu terjadi ketika perusahaan besar cenderung menurunkan laba agar tidak menarik perhatian pemerintah atau publik. Selanjutnya yaitu kebijakan akuntansi dan faktornya. Nah, kebijakan akuntansi adalah pilihan metode atau prinsip yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Pemilihan ini dapat mempengaruhi hasil laporan dan biasanya disesuaikan dengan kondisi serta tujuan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama ada bonus. Ketika atau misalnya bonus manajer itu tergantung laba, maka perusahaan ini memilih metode yang dapat membuat laba itu terlihat lebih tinggi. Yang kedua ada utang. Ketika perusahaan itu punya utang, maka mereka itu harus jaga laporan keuangan supaya tidak melanggar perjanjian dengan kreditur. Dan ketiga ada pajak. Ketika pajak tinggi, maka perusahaan itu cenderung memilih metode yang dimana dapat menekan labanya supaya pajaknya lebih kecil. Dan yang terakhir ada regulasi, yang dimana kalau perusahaan besar itu biasanya mereka menghindari penunjukan laba terlalu tinggi karena takut atau tidak mau menjadi sorotan pemerintah. Selanjutnya earning management dan bentuknya. Earning management ini adalah tindakan di mana manajer itu mengatur atau memodifikasi laporan laba untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, praktik ini tuh biasanya dilakukan dalam batas standar akuntansi, tapi tetap dapat mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan. Nah, bentuk-bentuknya ada yang pertama itu income smoothing, di mana ini tuh dilakukan dengan meratakan laba supaya terlihat stabil dari tahun ke tahun. Yang kedua ada big bet, yang dimana ini terjadi ketika perusahaan dalam kondisi buruk, maka perusahaan itu akan menurunkan laba besar di satu periode. Yang ketiga ada income maximization, yang dimana ini dilakukan dengan cara menaikkan laba supaya terlihat lebih baik, misalnya nih untuk menarik investor. Selanjutnya disclosure dan transparansi. Nah, disclosure itu adalah pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, sedangkan transparansi itu mengacu pada keterbukaan perusahaan dalam menyajikan informasi tersebut. Keduanya ini tuh penting karena untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pengguna laporan keuangan. Nah, jenis-jenisnya ada mandatory, yang dimana itu pengungkapan wajib sesuai standar, dan yang selanjutnya ada voluntary, yang dimana pengungkapan ini tuh tambahan secara sukarela. Nah, pentingnya untuk disclosure dan transparansi dalam perusahaan ini adalah yang pertama untuk mengurangi asimetri informasi, yang kedua meningkatkan kepercayaan investor, dan terakhir yaitu membantu pengambilan keputusan.